Saya sendiri melihat itu merugikan ya. Iya Bang Rudi, karena nggak tahu persis, Iya. nggak tahu persis terkait itu. Bisa jadi saya nggak tahu persis, tapi saya lihat memang yang jelas pengusaha-pengusaha lokal itu memang tidak bisa apa-apa lagi gitu kan. Kerabat Andas TV, kita kembali lagi bersama Pak Riza Andeska Putra, dan sesuai yang saya sampaikan tadi, kali ini kita akan lebih banyak mengupas atau membahas persoalan peternakan unggas ya atau ayam. Sebagaimana kita ketahui, Sumatera Barat juga dikenal sebagai salah satu lumbung unggas, terutama di daerah-daerah Payakumbuh 50 kota ya. Tapi saya ini kondisinya saya lihat cukup memprihatinkan, mungkin akibat masuknya industri di bidang peternakan unggas. Tapi untuk mengetahui itu lebih lanjut, tentu Pak Riza yang lebih mengetahui sebagai orang yang banyak melakukan riset di situ. Pak Riza, kita kan sama-sama sudah tahu bahwasanya peternakan unggas di Sumatera Barat ini cukup besar ya. Tapi belakangan saya dengar informasi rata-rata pengusaha unggas lokal itu rata-rata tumbang gitu. Kira-kira apa persoalan mendasar sehingga mereka tumbang dan kebanyakan menjadi mitra ya. Kalau menjadi mitra boleh dikatakan keuntungan ditentukan oleh pemilik modal. Baik, Bang Rudi, sebenarnya bahasa mengerikan itu terlampau hiperbolik, saya pikir ya menurut saya. Kalau tentang yang Bang Rudi ceritakan, mungkin unggas ini banyak juga ya Bang Rudi ya. Ada ayam potong, ayam broiler, ada ayam petelur, ada ayam kampung, ada itik. Iya. Nah, dari yang Bang Rudi mungkin ayam potong dan petelur mungkin ya. Pengantar yang mau Rudi sampaikan tadi itu terkait ayam potong, ayam broiler. Bahwasanya kata Bang Rudi tadi banyak peternak lokal yang berguguran yang sudah berguguran. Apa masalahnya atau sebenarnya seperti apa sih? Kan seperti itu ya Bang Rudi ya. Gimana ya, komoditi ayam potong itu Bang Rudi, memang negara kita nasional memang sudah memasukkan ini sebagai komoditi industri. Yang namanya komoditi industri tentu persaingannya persaingan sempurna. Semuanya bisa bersaing dalam hal ini dan semuanya bisa masuk. Termasuk privat sektor, termasuk perusahaan-perusahaan, dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang besar. Termasuk luar negeri. Termasuk luar negeri sekalipun. Tapi kalau negeri tentu ada regulasi khusus ya. Nah, setelah perusahaan-perusahaan itu masuk, tentu yang namanya perusahaan memiliki modal yang besar, penggunaan teknologi yang besar, sehingga memang hari ini sebagian besar peternak ayam broiler itu berkaitan dengan dengan perusahaan-perusahaan di bidang peternakan. Berkaitan ini lebih konkretnya kemitraan, seperti yang baru disampaikan tadi. Sekarang para peternak ayam broiler di Sumatera Barat itu pada umumnya kemitraan. Sudah nggak banyak lagi yang peternak lokal atau peternak mandiri, karena peternak mandiri itu kalah saing sama peternak kemitraan. Tapi peternak kemitraan ini sebenarnya orang lokal juga Bang Rudi. Orang lokal juga ya. Masyarakat kita juga bisa siapa aja. Jadi mereka yang cuma memiliki kandangnya aja berarti. Iya. Orang kita kandang juga. Dan lahan ya. Gimana Bang Rudi? Kandang dan lahan ya. Kandang dan lahan. Iya benar. Jadi bahwasanya masyarakat sudah dirugikan itu nggak benar juga sebenarnya. Tapi gaya bisnisnya aja yang sekarang sudah agak berbeda. Keuntungannya yang agak lebih tipis ya. Enggak tipis juga. Enggak tipis juga. Enggak, malah
Sebenarnya kondisi bisa kita lihat dari berbagai macam perspektif yang mungkin menurut dia. Mungkin kalau kita lihat dari perspektifnya si petani mandiri atau peternak mandiri tadi, mungkin dia merasa dikalahkan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata umum, secara umum, komoditi broiler ini seperti saya sampaikan tadi, komoditi industri, dan ini terkait dengan perdagangan internasional, sehingga fluktuasi harganya sangat tinggi. Sangat tinggi. Hari ini harganya di pasar itu 25.000, besok bisa saja jadi 15.000 atau 16.000 per kilo. Ya kan? Nah, dengan seperti itu peternak mandiri apakah bisa sanggup bertahan kira-kira? Coba Bang Rudi bayangkan. Dengan modal terbatas. Dengan modal terbatas. Nah, sehingga dengan sendirinya aja peternak mandiri itu berguguran, Bang Rudi, nggak ada dia apa-apain dengan sendirinya aja karena nggak mampu melawan dinamika atau berselancar di atas ombak ayam broiler, ombak bisnis ayam broiler yang naik turun seperti itu. Nah, jalan keluarnya salah satunya adalah kemitraan. Pemerintah membuat program kemitraan gunanya untuk, kata pemerintah itu melindungi peternak karena sebagian besar modal biaya produksinya ditanggung oleh si perusahaan. Kemudian pasar juga perusahaan yang menanggung. Jadi tinggi rendah pun harga dengan fluktuasi yang sangat tinggi tadi, si peternak nggak ada masalah. Ya. Akhirnya peternak dapat untung terus, walaupun untungnya sudah ditetapkan di awal, Nurdi. Di awal ya? Iya, sudah ditetapkan, sudah disepakati di kontrak, misalnya berapa, 18.000, 19.000 per kilo, pas produksi, pas panen nanti dibeli aja, berapapun harga pasar, kita dapat harga segitu. Namun, sebagian besar perusahaan menerapkan ada namanya bonus pasar, ada namanya bonus kinerja, berbagai macam-macam ya. Tapi pada dasarnya memang tidak merugikan. Tergantung perspektif kita mandang aja. Tapi kalau secara umum melihat fluktuasi, karena saya sendiri melihat itu merugikan ya. Iya, Bang Rudi, karena nggak tahu persis terkait itu. Bisa jadi saya nggak tahu persis, tapi saya lihat memang yang jelas pengusaha-pengusaha lokal itu memang tidak bisa apa-apa lagi gitu kan. Karena mungkin mungkin strategi pasar juga dari mereka gitu kan. Sehingga harga-harga itu bisa aja dimainkan kan. Pas misal nih pas panen, pengusaha lokal mau panen nih, dia kan yang punya modal besar kan bisa aja menurunkan harga di pasaran gitu kan. Si pengusaha lokal juga nggak serempak kan panennya, Rudi. Nggak serempak kan panen si pengusaha lokal kan, pengusaha mandiri menurut Rudi kan. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, si perusahaan pun mereka mereka juga bersaing sesamanya. Ada banyak perusahaan yang bergerak di situ, mereka juga bersaing, kontok-kontokan juga mereka. Kata kuncinya saya pikir fluktuasi harga. Kenapa fluktuasi harganya sangat tinggi? Karena unggas ayam broiler itu adalah komoditi internasional. Kita sangat bergantung dengan Brazil terkait jagung. Kita sangat bergantung dengan kedelai dan sebagainya. Tentu harga dolar akan berkait dengan seperti harga itu. Pakan jatuhnya. Harga pakan, karena pakan itu adalah komponen paling tinggi dalam usaha peternakan ayam broiler. Jadi seperti itu. Tapi rata-rata memang peternakan kita di Sumbar memang pakannya dari luar atau dari Sumatera Barat sendiri? Ayam broiler memang dari perusahaan semuanya. Kalau ayam broiler kemitraan tentu dari perusahaan mitranya masing-masing. Tapi kalau kita ayam petelur masih sebagian, ayam petelur masih banyak kalau yang mandiri baru di Payakumbuh itu masih banyak. Tapi beberapa tahun terakhir sudah juga ada kemitraan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, pada ayam petelur yang mandiri itu mereka formulasikan ransumnya sendiri, pakannya sendiri. Mereka olah di gudangnya sendiri. Berarti pakan yang didatangkan dari luar negeri itu memang tidak ada atau bagaimana? Bukan, karena atau bahan bakunya aja yang didatangkan dari luar, lalu diolah jadi pakan di sini.
Ya, kalau yang misalnya di Payakumbuh, para peternak mandiri itu biasanya mereka beli bahan pakan lokal, jagung Pakan dari lokal, Pasaman, dibelinya dedak dan sebagainya diolah sendiri. Karena volume populasinya juga nggak terlalu besar kan. Ya kalau perusahaan punya tentu volumenya skala bisnisnya tinggi gitu. Tapi rata-rata pola kemitraan hampir ada di semua kabupaten kota di Sumatera Barat. Sumatera Barat kalau broiler itu sudah hampir semua. Yang mandiri yang kecil-kecil, Mandiri yang kecil-kecil. Ya, masih ada mandiri. Setahu saya itu yang populasi 10.000 ke atas itu saya pikir nggak banyak, sudah nggak banyak. Karena sudah kalah saing dengan industri seperti itu. Selebihnya mungkin 1.000, 2.000 mungkin. Kalau 1.000 dia bisa jual sendiri seperti memasarkan sendiri. Tapi kalau 10.000 panen mau dijual kemana gitu kan? Kalau di kita biasanya dipasarkan kemana aja? Macam-macam. Selain pasar lokal, kita juga biasanya supply provinsi tetangga Jambi. Kita supply ke Pekanbaru sebagian. Tapi yang supply bukan kita loh. Yang jual nggak kita lagi, Yang jual si perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang besar, PT Jawa Topan, PT Java Confit, yang bergerak di situ. Itu yang nasional ya itu ya. Iya. Kalau yang lokal? Yang lokal ada Raja Wali Poultry Shop, ada Mulia Tani, ada macam-macam banyak. Kalau dari ternak misalnya kalau ayam kampung masih potensial nggak? Oh iya, ayam kampung kalau bicara potensial masih potensial, tapi kalau kita sandingkan atau kita bandingkan dengan ayam broiler tentu nggak lawan ya. Ayam broiler 30 hari sudah 2 kilo. Ayam kampung 30 hari masih sebesar tinju. Nggak bisa, tapi ayam kampung punya segmen pasar sendiri. Dan itu rata-rata memang diternakan oleh petani atau warga-warga kita yang di kampung. Iya. Minimal ayam kampung itu, menurut pendapat saya, semua masyarakat desaan, keluarga, kakak di desa mesti punya ayam kampung. Minimal itu adalah ketahanan pangan, ketahanan keluarga. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ketahanan pangan keluarga lah ya. Ya, ada bencana, ada pandemi seperti ini, orang nggak jualan, kita bisa potong ayam kita sendiri gitu. Wajib menurut pendapat saya. Nah, sejalan dengan pemerintah sekarang, pemerintah memang beberapa tahun yang lalu memang mengadakan ayam kampung buat masyarakat, dibantu ayam kampung. Nah, ada masalah timbul, supply-nya susah karena nggak banyak peternak atau masyarakat di Indonesia yang menjual ayam kampung dalam jumlah besar. Nah, jadi susah. Jadi oleh karenanya peluang juga tuh kita berbisnis itu. Kalau dulu emang ayam kampung ini memang banyak dijual oleh masyarakat. Saya kalau nggak sakit ayam itu nggak makan ayam biasanya waktu kecil. Kalau ayam yang di ayam potong tadi ayam broiler bisa itu ya. Mungkin harganya juga berbeda. Gitu. Kalau lihat kondisi sekarang dan suasana harga tadi kan fluktuatif gitu kan. Dan itu kalau harga fluktuatif itu yang paling diuntungkan siapa? Pedagang kah? Agen kah? Perusahaan kah? Atau pihak mana yang diuntungkan di situ? Ya kalau pedagang itu di mana-mana pasti diuntungkan ya. Masih diuntungkan. Nah, yang pertama pasti pedagang, karena dia berapa dibeli tentu dijualnya lebih dari yang dibeli, seperti itu, konsep sederhana aja itu kan kalau dia dagang. Kemudian saya pikir peternak kalau dia program kemitraan itu diuntungkan dengan program kemitraan seperti ini. Karena harga itu fluktuasinya tinggi sekali gitu. Oleh karenanya ketika harga rendah pun dia nggak masalah.
masih dapat keuntungan walaupun keuntungannya nggak besar, tapi pas harga tinggi dia dapat keuntungan dan bonus. Oh begitu. Dapat bonus pasar. Nah, jadi seperti itu. Jadi pokoknya ada untung lah. Ada untung lah. Tidak dirugikan lah ya. Cuma nggak bisa seperti dulu misalnya kan. Ada pengusaha-pengusaha ternak ayam kita ya. Yang kalau kita bicara wah gitu kan. Tapi mungkin kondisinya seperti itu. Iya. Mungkin ini perdagangan internasional nih, dengan perdagangan bebas ini ya, akhirnya seperti itu. Nggak bisa menolak kita. Harus kita menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Seperti pandemi sekarang ini, kondisinya kita juga harus menyesuaikan diri. Kalau nggak kita mati sendiri. Mati sendiri ya. Dan tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Oke. Mbak Riza, mungkin ada yang di akhir kira-kira ada yang perlu disampaikan kepada para kerabat Andalas yang berkaitan dengan soal peternakan ini, atau mungkin juga ada persoalan-persoalan program pemerintah yang mungkin perlu juga disampaikan dan relevan lah untuk masyarakat kita. Terima kasih Bang Rudi, teman-teman dari Andalas TV. Kita sudah ngobrol banyak hal tentang dinamika pembangunan peternakan di Sumatera Barat dan Indonesia. Ada plus, ada minus, ada biasa-biasanya. Pengantar diskusi ngobrol kita awal tadi, Bang Rudi sampaikan bahwasanya sudah banyak program, sudah banyak kegiatan. Kenapa seperti ini aja? Nah, itu perlu menjadi catatan kita bersama. Saya mencatat ada program-program unggulan dari pemerintah seperti Sarjana Membangun Desa dulu, Bang Rudi. Sarjana ini diberdayakan di kelompok-kelompok. Pemerintahan sebelumnya ya? Pemerintahan sebelumnya. Saya lihat masih juga kurang efektif karena para sarjana ini nggak melekat dengan kelompok. Setelah itu ada ada kursus siwap, ada penyelamatan betina produktif. Nah, di Sumatera Barat lokal nih ada SPSS, satu petani satu sapi. Yang sempat heboh, Bang Rudi pasti tahu persis, di DPRD Sumbar heboh sampai ada pansus. Kemudian ada apa lagi ya, banyak sekali programnya penyelamatan betina produktif sudah. Kemudian yang terakhir ini ada si komandan, ada kur ternak, ada KUPS, ada KKPE sebelumnya terkait permodalan. Banyak sekali program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Namun kenyataannya masih seperti yang kita rasakan sekarang ini, kondisi peternakan kita. Saya pikir apa masalahnya tadi sudah kita kupas, dan satu yang pengen saya tekankan mungkin kontinuitas kegiatan dan keseriusan kita bersama pelaku pembangunan, pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, lembaga-lembaga termasuk media dalam mengelola atau mensukseskan kegiatan pembangunan ini mesti ditingkatkan dalam hal keberlanjutan program itu mesti ditingkatkan, karena ada kegiatan-kegiatan yang setelah dilakukan, setelah programnya habis, si peternaknya kembali ke kondisi semula, Bang Rudi. Jadi sudah dilaksanakan program situ, misalnya nilainya 350 juta atau 300 juta, 2 tahun 3 tahun program itu berjalan, memang ada perbaikan, tapi setelah program itu habis, nggak diperhatikan lagi oleh pemerintah, nggak didampingi lagi dan sebagainya, si peternak kembali ke startnya kembali ke titik nol lagi, kembali ke posisi semula, dan itu mungkin kita bersama bisa evaluasi sendiri, mungkin Pak pemerintah dari melalui dinas, kemudian kita di komisi saya pikir sudah cukup tahu persis. Oleh karenanya saya berharap itu nggak terjadi lagi. Jadi kalau misalkan memang ada dilaksanakan program kegiatan, memang itu terjadi perubahan paradigma, terjadi perubahan berpikir si kelompok atau si peternak itu sendiri, sehingga setelah program selesai dilaksanakan dia memang berubah. Nah, itu memang butuh keseriusan semua pemangku kepentingan yang melaksanakan
pembangunan peternakan itu, Maudi. Oke, terima kasih Pak Riza Andesca Putra atas semua yang disampaikan. Semoga itu bermanfaat. Sama-sama. Dan Maudi. saya harap ini bukan yang terakhir ya. Oh enggak. Nah, Peternakan ini akan tetap jaya, Maudi. Nah, peternakan tetap jaya. Karena sepiring nasi Maudi kita makan ke restoran Minang, kedai nasi Padang, itu di meja itu pada umumnya produk peternakan saja, Maudi. Peternakan ya. Nah, jadi Maudi kan tetap makan kan. Selalu ada ayam dan bermacam-macam lah. Macam-macam. Ada daging dan segala. Oleh karenanya saya pikir dunia peternakan nggak akan mati, dan kalau bisa akan lebih jaya dari sekarang. Iya. Dan isunya memang selalu ada setiap tahun. Ya. Apakah itu impor atau yang lain-lain lah. Mungkin nanti tema-temanya nanti kita tentukan. Semoga Pak Riza juga terus berkenan untuk hadir di Andalas Mantap, TV. tinggal calling aja Maudi. Tinggal calling dan siap hadir ya. Siap, insya Allah. Oke, para kerabat Andalas TV, demikian berbincang kita dengan Riza Andesca Putra, pengamat peternakan dari Universitas Andalas. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.